Pernah nggak sih kamu buka Tokped atau Shopee cuma mau iseng scroll? Nggak niat beli, cuma pengen lihat-lihat. Tapi 5 menit kemudian, kamu udah mikir, ini skincare emang aku belum butuh, tapi diskonnya gede, nanti nyesel. Dan besoknya, datang satu dus oranye besar. Isinya, serum, toner, essence, dan sheet mask buat 3 bulan ke depan. Padahal, di kamar mandi, semuanya masih ada. Karena masalahnya bukan di kebutuhan, tapi di FOMO-nya diskon. Hari ini kita bahas kenapa kita sering beli skincare atau barang lainnya. Bukan karena kita butuh, tapi karena kita nggak rela ngelewatin diskon. Ini bukan tentang dilarang belanja, tapi tentang satu pertanyaan penting. Kamu yang kontrol uangmu atau diskon yang ngatur hidupmu? Kita mulai dari otak kita sendiri. Otak manusia punya bias yang disebut loss aversion. Kita lebih takut kehilangan kesempatan, seperti diskon besar, daripada senang saat dapat barangnya. Check out barang diskon bisa bikin dopamin naik. Rasanya kayak menang kecil, tapi efeknya cuma sebentar. Pernah nggak setelah check out kamu ngerasa senang banget, tapi 5 menit kemudian langsung mikir, kenapa tadi aku beli ya? Lanjut ke kebiasaan berikutnya. Keranjang belanja online yang nggak pernah kosong. Rata-rata isi keranjang pengguna e-commerce di Indonesia adalah 14 item. Kita sering nyimpen barang bukan buat dibeli sekarang, tapi buat jaga-jaga. Siapa tahu pas gajian ada flash sale. Kita bilangnya, ini bukan wishlist, ini investasi mental. Padahal, 67% transaksi skincare terjadi pas flash sale. Dan rata-rata, pengguna beli 2 kali lipat meskipun nggak ada kebutuhan mendesak. Skincare itu bukan tiket konser yang rebutan. Tapi, kenapa kita treatnya seperti itu? Alasan yang paling sering kita pakai, self-reward. Kita capek kerja, lembur, bos nyebelin, lalu kita pulang, buka e-commerce dan bilang, cuma 1 serum kecil kok. Tapi ini titik krusial. Apakah itu benar-benar self-reward atau cuman impuls yang dibungkus alasan manis? Self-reward yang sehat adalah treat yang direncanakan dan terukur. Tapi kalau kamu belanja karena capek, stres, atau iseng, itu bukan self-love. Itu sabotase lembut. Karena kalau ujung-ujungnya uang habis, barang numpuk, dan kamu nyesel, itu bukan hadiah, itu jebakan. Sekarang mari kita lihat dampaknya ke keuanganmu. Diskon Rp50.000 mungkin terasa kecil, tapi itu bisa menggeser dana daruratmu 1 minggu ke belakang. 4 kali check out skincare impulsif sama dengan biaya transport untuk sebulan. 300.000 sebulan, dalam setahun jadi 3,5 juta rupiah. Sekarang bayangkan, kalau uang itu dialihin ke hal yang produktif, reksadana, dana darurat, atau bahkan skincare premium yang benar-benar kamu pengen, tanpa harus nunggu diskon. Biar kamu tetap bisa belanja, tapi nggak bocor terus. Berikut beberapa sistem kecil yang bisa bantu. 1. Wishlist budgeting. Tetapkan batas. Maksimal 2 item per bulan, maksimal Rp300.000. 2. Check out timer. Simpan dulu di keranjang, tunggu 48 jam. Kalau masih pengen, baru beli. Kalau udah lupa, ya emang nggak penting. 3. Begitu gaji masuk, langsung pecah. 50% buat kebutuhan, 30% nabung dan investasi, 20% buat hiburan dan impulsif. Skincare masuk bagian ini. 4. Jadikan wishlist sebagai reward. Nggak langsung check out, tapi kamu jadikan target. Kalau berhasil nabung 1 juta, baru beli serum glowing itu. Kamu tetap bisa glow up, tapi dengan kontrol. Bukan karena promo. Di akhir cerita ini, Dina mulai berubah. Financial trackernya naik, keranjang belanjanya lebih sepi, hidupnya lebih tenang. Karena skincare bisa bikin glowing. Tapi, keuangan yang sehat bikin kamu bersinar dari dalam. Pertanyaannya sekarang, siapa yang pegang kendali? Kamu atau diskon? Kalau kamu relate, ceritain di komentar. Dan jangan lupa share video ini ke temanmu yang keranjangnya udah kayak museum flash sale.